Chapter 111. Itu jauh di malam hari, dan bulan tergantung cerah di langit. Sangat gelap di dalam gua, tetapi Bai Xiaon bisa mendengar hiruk-pikuk merayap dan mendesis di luar. Mengerikan itu menakutkan. Pondok batu itu kecil, dan selain formasi Earth Flame dan tungku pil, benar-benar kosong. Bai Xiaon menghela nafas dan mengaktifkan formasi Earth Flame, menyebabkan cahaya nyala berkedip-kedip di sekitarnya. Itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dia adalah tipe orang yang cenderung terbiasa dengan lingkungan baru dengan mudah. Meskipun dia takut, dia tahu dia harus beradaptasi. Sesaat kemudian, dia mengintip ke dalam tas berisi Li Qinghou yang telah meninggalkannya, di mana matanya melebar. Itu dipenuhi dengan sejumlah besar tanaman obat, beberapa di antaranya membutuhkan sejumlah besar poin jasa untuk mendapatkan dari sekte tersebut. Bahkan ada beberapa yang dia kenali dari 5 volume tanaman dan vegetasi sebagai jenis yang tidak ditawarkan sekte itu. Ada banyak jenis tanaman obat, terlalu banyak untuk dihitung. Jika dia menggunakannya dengan hati-hati, dia tidak hanya dapat meramu obat-obatan roh tingkat 3, tetapi bahkan mungkin obat-obatan roh tingkat 4. Menjadi bersemangat, dia memanaskan tungku pil dan kemudian mulai meramu beberapa obat. Selama dia bisa mengalihkan dirinya dari suara yang datang dari luar, dia masih bisa melanjutkan penelitiannya. Kali ini, dia yakin bahwa dia akan dapat mengurangi kotoran di obat tingkat 3 di bawah 90%. Waktu berlalu. 3 bulan kemudian, rambut Bai Xiaon acak-acakan, dan dia benar-benar lupa di mana dia berada. Dia benar-benar fokus pada ramuan obat-obatan, dan untuk asap hitam yang menghasilkan hujan asam di luar, itu sebenarnya menyegarkan bergizi bagi ular berbisa di gua. Ular-ular itu berjuang untuk menjadi yang pertama menghirupnya. Setelah itu mereka mengeluarkan desis yang memekakan telinga. Bai Xiaon tidak memperhatikan hal itu. Dia berada pada titik kritis dalam ramu, dan telah mengurangi ketidakmurnian dalam pil beracun hingga mencapai 91 atau 92%. Hanya sedikit lebih jauh, dan dia akan berhasil mencapai tujuannya. Matanya memerah ketika ia dengan gila meramu obat. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Dia sekarang telah tinggal di gua ular selama setengah tahun. Selain meramu, ia berlatih kultivasi. Dia sekarang bisa melepaskan sepenuhnya kerajaan Water Swamp yang menghasilkan tekanan luar biasa. Sayangnya, dia benar-benar tidak mampu memanggil roh esensi hidupnya. Dia juga terbiasa dengan ular. Dia bahkan akan mengambil jalan sesekali di luar pondok batu. Ular-ular itu akan menatapnya dengan dingin, siap menerkam begitu ia menginjakan kaki di luar perisai pembentuk mantra. Li Qinghou sesekali datang untuk memeriksa Bai Xiaon secara rahasia. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa Bai Xiaon aman, dia menghela nafas lega. Karena Bai Xiaon tidak terlihat selama setengah tahun, Bang Selatan kembali tenang. Tidak ada guntur atau kilat, tidak ada awan berbahaya, tidak ada hujan asam. Semua orang menikmati kedamaian dan ketenangan. Kadang-kadang, orang akan berpikir tentang Bai Xiaon, tetapi kebanyakan orang telah mendengar bahwa Li Qinghou membawanya ke 10.000 lembah ular. Selain itu, setiap kali orang mempertimbangkan melanggar aturan sekte, mereka akan memikirkan Bai Xiaon dan berkata pada diri mereka sendiri, "Ya, aku tidak bisa menarik Bai Xiaon. Ini salah." Jika Bai Xiaon melakukan sesuatu seperti itu, dia pasti akan dihukum. Aku harus memikirkan kembali hal-hal. Waktu berlalu. 6 bulan lagi. Sekarang sudah setahun penuh sejak Bai Xiaon menghilang dari mata publik. Bahkan Zheng Yuandong pun mendesah. Mengirim Bai Xiaon ke 10.000 lembah ular jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan, pikirnya. Satu-satunya hal yang ada adalah ular. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah bagi siapapun. Namun, apakah itu Zheng Yuandong, Li Qinghou, atau para murid dari 3 puncak gunung, semuanya jelas telah meremehkan Bai Xiaon. Pada suatu hari tertentu, Bai Xiaon ada di sana di gubuk batunya, baru saja selesai meramu sejumlah pil obat. Tidak ada asap hitam. Pil di dalam tungku bukan lagi pil beracun, melainkan pil obat tingkat rendah yang tidak murni dan kotor. Meskipun akan dianggap bermutu rendah bahkan di antara pil tingkat rendah lainnya, itu masih sangat berbeda dari pil beracun. Bersemangat, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Setelah mencoba batch lain, ia mengkonfirmasi kesuksesannya. Akhirnya, ketika datang ke obat roh tingkat 3, dia bisa berhasil 100% dari waktu. Dengan tingkat penguasaan obat roh tingkat 3 ini, bahkan formula pil yang belum pernah ia temui sebelumnya akan memiliki tingkat keberhasilan yang sempurna setelah ia memecahkan masalah kecil apapun yang muncul. Dengan sangat hati-hati, dia bergegas keluar dari pondok batu, tertawa dengan bangga. Dia telah membayar harga yang sangat mahal, dan menghabiskan banyak waktu untuk mencapai titik ini. Sebenarnya, sekarang dia memikirkannya, bahkan dilemparkan ke gua ular tidak sia-sia. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengayunkan lengan bajunya, dan memandang dengan jijik pada ular di sekitarnya. Selanjutnya datang kultivasi.
Aku perlu mencapai tingkat ke-9 Ki kondensasi, dan mendapatkan kulit emas abadi aku. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, ia kembali ke gubuk batu, di mana ia sekali lagi mulai meramu obat. Menarik keluar penyu-penyunya, dia melakukan peningkatan roh pada semua pil obat yang telah dia hasilkan, lalu mengonsumsinya. Basis kultivasinya meningkat terus. Dia sudah berada di lingkaran besar tingkat ke-8 Ki kondensasi, hanya sedikit dari menerobos ke tingkat berikutnya. Sebulan kemudian, ketika dia duduk di sana bermeditasi silang, memvisualisasikan mamut perang yang sangat besar, basis budidayanya meledak dengan kekuatan. Kekuatan spiritual dalam dirinya berdentum seperti 100 sungai yang mengalir bersama ke laut. Setelah diperiksa lebih dekat, laut benar-benar tampak seperti naga, seolah-olah naga benar-benar ada di dalam dirinya. Saat itu beredar melalui pembuluh kinya, tubuh kedagingannya mengeluarkan suara retak, dan gambar mamut muncul di belakangnya. Itu adalah binatang besar dengan bulu panjang, bangkit dengan kaki belakangnya untuk mengeluarkan raungan yang kuat. Ketika membanting kakinya ke tanah, riak menyebar di udara, menyebabkan ular di dekatnya bergetar. Mata 8 ular kobra darah bersinar dengan cahaya menusuk, sisik mereka berdiri di ujung, dan kerudung di kepala mereka terbuka lebar. Bai Xiaon telah mengamati gambar mamut dari kitab suci pembentuk naga mamut. Lonjakan kekuatan spiritual yang dihasilkan mendorong basis kultivasinya jauh dari tingkat ke-8 Ki kondensasi ke ke-9. Kekuatan tubuh kedagingannya meroket, dan Ki dan darahnya mengalir dengan cepat. Dia benar-benar tampak tumbuh sedikit lebih besar karena setiap bagian dari daging dan otot berkembang. Rupanya karena teknik hidup abadi yang abadi, kulit peraknya berkedip-kedip, dan sesuatu yang aneh terjadi. Seolah-olah tubuh kedagingannya bersentuhan dengan sejenis belenggu, penghalang yang tidak bisa ditembus seseorang dengan tubuh biasa. Rumbling memenuhi pikirannya, dan semuanya terasa seperti berputar. Itu seperti dia adalah sebuah botol yang, setelah diisi dengan air, memiliki lebih banyak air yang dipaksa masuk ke dalamnya, menyebabkan botol itu mulai bergetar dan pecah. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan matanya membentak terbuka untuk mengungkap cahaya yang menakjubkan dan menusuk. Jika ada murid biasa di tahap Ki kondensasi bisa melihat Bai Xiaon sekarang, orang itu akan terguncang ke inti. Meskipun tekanan yang ia keluarkan bukanlah tekanan seorang kultivator pendirian yayasan, itu masih akan menyebabkan siapapun gemetar dalam kapitulasi. Itu seperti tekanan yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Setiap orang memiliki belenggu, gumamnya. Terlepas dari tingkat basis kultivasi atau tubuh kedagingan, ada belenggu yang tidak bisa didobrak orang. Jadi, belenggu yang disebutkan dalam kitab pembentuk naga mamut adalah belenggu yang sama yang pernah kudengar sebelumnya. Dalam kitab suci pembentuk naga mamut, kekuatan mamut mewakili tubuh dan dapat mendorong tubuh kedagingan seseorang ke puncak. Kekuatan naga mewakili roh dan dapat mendorong basis kultivasi seseorang hingga batas kondensasi Ki. Itulah tujuan dari level pertama dan kedua, untuk mencapai puncak, bukan untuk melakukan kontak dengan belenggu. Ketika menanam tingkat ketiga, naga dan mamut bergabung dan naik lebih tinggi lagi, dan saat itulah kontak dengan belenggu dapat dilakukan. Dengan meminjam kekuatan dari meridian langit dan bumi, serta pil yayasan pendirian, seseorang dapat menerobos, membentuk lautan Ki, dan mencapai yayasan pendirian. Jelas, bukan sembarang orang yang bisa mengolah kitab pembentuk naga mamut. Hanya orang-orang yang telah memupuk jiwa dan tubuh mereka hingga tingkat ke-8 Ki kondensasi yang berhasil melakukannya. Teknik abadi hidup kekalku mungkin tidak lengkap, dan hanya berisi kulit kematian. Tapi seperti yang dikatakan oleh senior misterius itu ketika dia menyelamatkanku, jika aku mencapai level unding Goldskin, aku bisa melakukan kontak dengan belenggu pertama. Ketika itu terjadi, jika aku bisa menerobosnya, itu akan menjadi keberuntungan bagi aku. Apa yang kurasakan hari ini adalah apa yang disebut belenggu. Mata Bai Xiaon bersinar begitu terang sehingga mereka seperti lampu di dalam pondok batu yang gelap. Patriar pendiri menciptakan kitab suci pembentuk naga mamut. Dengan mengolahnya sampai akhir, kamu dapat menggabungkan naga dan mamut, dan melakukan kontak dengan belenggu. Namun, membuat kontak adalah batasnya. Dalam volume pertama Kodeks Kematian, kulit kematian abadi juga dapat melakukan kontak dengan belenggu, tetapi itu adalah batas di sana juga. Hanya dengan menerobos belenggu setelah melakukan kontak kamu dapat terus mengembangkan volume kedua, Raja Surgawi yang abadi. Namun, saat ini, aku hanya berhasil menumbuhkan tingkat pertama dari kitab suci pembentuk naga mamut, dan kulit kematianku hanya berada di puncak perak. Setelah aku mengalami terobosan, aku harus memenuhi persyaratan untuk melakukan kontak dengan belenggu. Bai Xiaon terengah-engah pada titik ini. Sebenarnya, membuat terobosan dengan kedua teknik harus memungkinkan aku untuk melakukan kontak dengan belenggu pertama. Bersemangat, Bai Xiaon memikirkan masalah ini lagi, dan menyadari sesuatu yang bahkan lebih menarik. Jika analisis ini benar, aku bertanya-tanya pada tingkat apa tubuh kedagingku akan berada jika aku menerobos dengan kedua kulit emas yang abadi dan naga dan mamut. Meskipun dia tidak yakin dengan jawabannya, dia dipenuhi dengan antisipasi yang kuat.
Mengambil napas dalam-dalam, ia mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan energi vitalnya, lalu mulai mengolah teknik hidup abadi yang tidak mati. Cahaya perak yang berkedip-kedip di dalam dirinya secara bertahap mengisi dengan untayan emas. Mereka pingsan pada awalnya, tetapi mereka menunjukkan bahwa teknik hidup selamanya abadi berada di ambang kulit emas abadi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ia menyelesaikan sesi budidaya dan dengan penuh semangat muncul dari pondok batu. Melihat sekeliling gua, dia secara tidak sadar mengadopsi postur seorang pahlawan, menjentikan lengan bajunya dan bergumam, "Ya, aku sudah berada di tingkat ke-9 ki kondensasi. Tunggu saja sampai aku menembus belenggu pertama itu." Ketika itu terjadi, tidak satu orang pun di tingkat ke-8 ki kondensation akan cocok untukku. Sambil mendesah pada dirinya sendiri, tiba-tiba dia memperhatikan massa ular di sekitarnya, dan bagaimana mereka merayap dan mendesis, beberapa dari mereka bahkan meludahkan racun. Di kejauhan ada kobra darah, yang berada di tingkat ke-8 ki kondensasi. Salah satu dari mereka tiba-tiba melesat ke depan, hanya untuk bangkit dari perisai formasi mantra. Tertegun, Bai Xiaon menatap ular yang mendesis, marah karena mereka terus-menerus mengeluarkan racun. "Kamu benar-benar berpikir Tuan Bai tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Jangan desak aku, kalian sekalian." Sebelum dia selesai berbicara, sekelompok ular melesat ke udara dan kemudian menghantam perisai tepat di depannya. "Itu saja, kamu mendorongku." Dia melolong, bergegas kembali ke gubuk batu. Chapter 112. Bai Xiaon duduk bersila di depan tungkupilnya, mendidih karena marah. "Ular-ular ini benar-benar jahat," katanya dengan harum dingin. "Tidak lucu sama sekali. Sekarang aku sudah menguasai obat roh tingkat 3. Kamu pikir aku tidak bisa memberimu pelajaran, dasar ular kecil bodoh. Kamu suka meludahkan racun dan mendesi sepanjang waktu, kan? HMPH, ya, aku akan membuat pil obat untuk membuat kamu semua tutup mulut." Sembuh dengan percaya diri, ia menjentikan lengan bajunya dan mulai merenungkan formula obat apa yang digunakan. "Jika aku ingin menutup ular-ular ini, aku membutuhkan pil obat yang sangat keras, sesuatu yang akan benar-benar membuat mulut mereka tetap tertutup." Terkekeh dengan sedih, dia mulai memilih bahan-bahan yang akan dia gunakan. Waktu berlalu. 7 hari kemudian, Bai Xiaon sudah mulai gila. Satu demi satu, ia mengeluarkan tanaman obat dari tasnya dan memeriksanya dengan cermat untuk menentukan pilihannya. Pada akhirnya, ia memilih total 37 tanaman obat. Setelah membuat mereka bersama-sama dengan cara khusus, mereka akan membuat zat yang sangat lengket, tetapi itu tidak cukup untuk Bai Xiaon. Setelah menggunakan prinsip saling augmentasi dan penindasan, ia mulai membuat penyesuaian untuk membuat pil obat lebih lengket. Sebulan kemudian, rambutnya benar-benar acak-acakan. Asap hitam tebal mengepul keluar dari tungku pil, di mana bisa terlihat tumpukan obat ampas yang berat. Ini adalah kegagalannya yang ke-10 bulan ini. Di luar, desis ular sekeras dulu. Sambil mengerutkan kening, keinginannya untuk mengajari mereka pelajaran tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. "Mungkin aku memikirkannya dengan cara yang salah. Aku sudah mencoba menggunakan kekuatan luar untuk membuat campuran lebih lengket. Meskipun aku menggunakan beberapa teknik saling melengkapi dan menekan, mungkin mempelajari bagaimana kutu ular ini dapat memberi aku beberapa inspirasi untuk meningkatkan kemanjuran obat." Setelah berpikir lebih jauh, ia berjalan keluar dari gubuk batu dan mulai mondar-mandir di sepanjang perbatasan. Dari formasi mantra. Ketika dia menemukan kesempatan yang sempurna, tangannya melesat bagaikan kilat ke arah penambah bermata 5. Sebelum ular target bisa bereaksi, itu telah disambar dan ditarik ke dalam formasi mantra. Hampir segera setelah tangan Bai Xiaon menarik kembali ke formasi mantra, ledakan racun yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaan perisai, diikuti oleh ular yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Bai Xiaon tenggelam dalam dao pengobatan, dan sepenuhnya mengabaikan mereka. Tangan dijepit erat ke penambah bermata 5, dia berbalik dan berjalan kembali ke gubuk batu. Segera setelah itu, suara nyaring berkeringat menggema keluar dari dalam. Ader bermata 5 itu sekuat ki kondensasi tingkat ketiga, tetapi di tangan Bai Xiaon, itu lebih lemah daripada ayam ekor roh. Tubuh ular itu segera dikupas terbuka, memungkinkan Bai Xiaon untuk memeriksa segala sesuatu tentang hal itu secara mendetail, bahkan tulang dan darahnya. Setelah perenungan yang bijaksana, ia menyesuaikan kombinasi tanaman obat dan mulai mengarang. Keesokan harinya, tungku pil bergetar, dan asap hitam keluar. Bai Xiaon terbatuk-batuk, tetapi kurang kuat dari sebelumnya. Setelah memeras otaknya sebentar, dia pergi mencari ular lain untuk belajar. Segera, dia mendapat inspirasi lagi. 3 hari kemudian, lebih banyak asap hitam keluar dari tungku pil. Karena kesal, Bai Xiaon meraung dan pergi untuk melakukan penelitian lebih lanjut, matanya benar-benar merah. Sebulan lagi berlalu, dan pada titik ini, Bai Xiaon sudah lupa mengapa dia menjadi begitu fokus untuk membuat formula obat ini. Yang dia lakukan adalah mengerjakan kreasinya, sesekali meluncurkan tangan melalui perisai formasi Mantera untuk meraih ular lain.
Dia menjadi sangat baik di bagian itu. Selama bulan yang telah berlalu, dia menangkap dan mempelajari lusinan ular. Ular-ular di luar memandangnya dengan dingin, seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan. Suara desis mereka, dan aliran racun mereka, tidak pernah berhenti. Ular di tingkat ke-8 Ki kondensasi terus menyerang serangan mantra, mencari kelemahan, berharap untuk mengkonsumsi Bai Xiaon. Enggak, bukan itu. Tidak cukup baik. Sekarang, 2 bulan telah berlalu sejak ia mulai bekerja pada pil obat untuk menutup mulut ular berbisa. Dia telah gagal lebih dari 100 kali, bahkan tanpa satu keberhasilan. Membuat formula obat bukanlah hal yang mudah, sesuatu yang sekarang dia sadari dengan saksama. Namun, dia tidak menyerah. Bahkan, dia turun lebih dalam kekegilaan eksperimennya. 2 bulan lagi berlalu, dan dia telah mengalami ratusan kegagalan, tetapi berhasil sekali. Ketika itu terjadi, dia tampak tidak puas pada obat roh hitam yang dia pegang di tangannya. Kenapa hanya ada satu pil? Ada begitu banyak ular di sini. Jika aku hanya mendapatkan satu untuk menutup mulutnya, itu tidak akan membantu sama sekali. Mata merah, dia menarik rambutnya dengan marah dan menatap pil. Aku butuh cara untuk menyebarkan efeknya. Pil terbaik adalah pil yang, sekali dikonsumsi oleh ular, menyebabkannya mengeluarkan semacam aura yang menginfeksi semua ular lainnya. Infeksi. Kanan. Infeksi. Aku perlu membuat formula obat yang memulai epidemi. Mata bersinar terang, napas datang dengan celana compang-camping. Bai Xiaon sekarang yakin bahwa ia diarahkan ke arah yang benar. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mulai tertawa. Mempertimbangkan kegilaan tawa, siapapun yang mungkin bisa melihat Bai Xiaon pada saat itu akan tersentak dan bersumpah untuk tidak pernah mengganggunya di tengah meramu obat. Pada saat ini, Bai Xiaon memancarkan aura keji. Dengan inspirasi baru, dia sekali lagi turun ke dunia kedokteran untuk meramu. Dia mencampur dan mencocokkan obat-obatan, dia menyesuaikan augmentasi dan penindasan, dia membuat perubahan kecil di sana-sini. Dia meraih ular dengan frekuensi yang semakin meningkat. Pada beberapa kesempatan berbahaya, dia hampir tampak tanpa jiwa, seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan atau peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia sepenuhnya dan benar-benar fokus pada menciptakan formula obat baru. Waktu berlalu. 1 bulan. 2 bulan. 3 bulan. 4 bulan. Tak lama, sudah 6 bulan sejak Bai Xiaon memulai pekerjaannya menciptakan formula obat. Selama setengah tahun itu, ia telah gagal berkali-kali untuk menghitung. Dia benar-benar berantakan, pakaiannya kusut, rambut acak-acakan, wajahnya ternoda abu. Namun, mata merahnya bersinar dengan kegembiraan saat dia menatap tungku pil. Ini akan berhasil. Hahaha, aku akan melakukannya kali ini. Saat dia melolong gembira, tungku pil mulai bergetar. Dia telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam pil obat ini, dan sekarang setelah hampir muncul di dunia, semangat Bai Xiaon hanya tumbuh. Li ular. Li si penipu. Ketika kamu melemparkan Lord Bai ke tempat ini, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak bisa menangani beberapa ular yang sangat kecil? Kamu hanya menunggu sampai pil berharga ini selesai dibuat, maka aku akan memberi pelajaran pada ular kecil kamu yang bodoh. Huh, siapa yang tahu, setelah ini, aku bahkan mungkin bisa memimpin ular-ular ini untuk menaklukkan dunia. Di tengah tawa sombong dan gila, ekspresi Bai Xiaon tiba-tiba berkedip, dan kemudian dia menatap keluar dari gubuk batu. Seketika, rahangnya terjatuh. Dia tidak tahu pasti kapan, tetapi seorang pengunjung telah tiba, dan sekarang berdiri di sana di pintu. Itu tidak terlalu tinggi, memiliki 2 cakar putih, dan 2 telinga panjang menjulur ke atas. Bahkan memiliki ekor kecil berbulu yang bergerak bolak-balik saat berdiri di sana. Itu memiliki mata merah, dan mulut kecil yang lucu dengan 2 gigi menjulur ke depan. Saat ini, ia berdiri di sana menatap Bai Xiaon. Waktu tiba-tiba tampak melambat hingga merangkak. Bai Xiaon melebar. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia berteriak. Ketika fragrant cloud peak telah dilemparkan ke dalam kekacauan, Bai Xiaon telah mencari tinggi dan rendah, tetapi tidak dapat menemukan kelinci yang sangat berbicara ini. Begitu Bai Xiaon mulai berteriak, kelinci itu tiba-tiba meniru penampilannya dan kemudian berteriak, apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan mata membelalak, kelinci itu berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, secara bersamaan melepaskan aliran kata-kata. "Surga! Apa itu? Apakah kamu melihat itu? Kelinci itu bisa bicara. Letakkan ini di bagian bawah, tetapi kemarin aku melihat tetua Yao pergi ke sebuah ruangan dengan burung-burung phoenix-nya. Setelah itu, aku mendengar suara-suara aneh. Kakak, Hou Yunfei, kamu sangat nakal. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa itu? Kenapa monyet itu berkedut seperti itu?" Saudari junior Mei Xiang, aku, Li Qinghou, tidak jatuh cinta.
Setelah aku menembus ke panggung Goldcore, aku pasti akan membawa kamu sebagai mitra Daois aku. Hahaha, pil obat ini luar biasa. Aku, Bai Xiaon, jelas sangat luar biasa. Kelinci ini sebenarnya bisa bicara. Li ular, Li si penipu. Ketika kamu melemparkan Lord Bai ke tempat ini, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak bisa menangani beberapa ular yang sangat kecil? Kamu hanya menunggu sampai pil berharga ini selesai dibuat, maka aku akan memberi pelajaran pada ular kecil kamu yang bodoh. Huh, siapa tahu, setelah ini, aku bahkan mungkin bisa memimpin ular-ular ini untuk menaklukkan dunia. Hahaha. Bahkan ketika kata-kata itu bergema, kelinci itu melesat keluar dari pondok batu. Ketika Bai Xiaon mendengar bagian terakhir, wajahnya benar-benar jatuh, dan kemudian dia menjerit marah. Dia mencoba menangkap kelinci, tetapi itu terlalu cepat. Bai Xiaon meledak dari pondok batu, tetapi teriakannya menyebabkan ular yang tak terhitung jumlahnya di gua mendesis dan menyemprotkan racun. Adapun kelinci, itu tak terbayangkan cekatan, dan menghindari semua ular dengan mudah. Ketika mereka mencoba menggigitnya, yang mereka gigit hanyalah udara, dan kelinci itu menghilang, tidak meninggalkan apa-apa selain kepulan asap. Jauh di kejauhan, dimungkinkan untuk mendengarnya melafalkan semua bagian yang ia tahu, yang bergema bolak-balik di gua bawah tanah. Bai Xiaon terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Dia ingin mengejar itu, tetapi jelas, dia tidak cocok untuk itu dalam hal ketangkasan. Dia hanya bisa menatap ke arah itu melarikan diri, tampak seperti dia akan menangis. Ketika dia memikirkan kecenderungan kelinci itu, dan betapa keras suaranya, dia mulai berkeringat deras. Jika kelinci lolos untuk menyebarkan berita, dan Li Qingho menangkapnya, Bai Xiaon hanya bisa membayangkan bencana yang akan terjadi. Sialan, pikirnya, menggertakkan giginya. Kelinci seperti apa itu? Namun, kenyataannya adalah tidak ada yang tahu jawabannya. Lagi pula, dialah yang menciptakan benda itu. Perasaan bahwa dia telah mengacaukan dirinya menyebabkan kegilaan Bai Xiaon tumbuh. Bersihkan tenggorokannya dengan cemas, dia melolong. Di puncak Lord Li adalah brilian dan perkasa. Dia tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Dia kerabat aku yang paling dicintai. Paman Li, aku, Bai Xiaon, pasti akan bekerja keras di masa depan, dan berjanji bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku, Bai Xiaon, pada dasarnya nakal dan seharusnya dikirim ke sini untuk dihukum. Aku menghabiskan seluruh hari aku dalam kontemplasi. Banyak, banyak terima kasih kepada kamu, penguasa puncak yang ditinggikan. Di ambang air mata, ia terus membiarkan kata-kata yang longgar tidak berhenti, berharap kelinci itu akan mendengar beberapa dari mereka dan mengingatnya. Tidak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari tungku pil di pondok batu, dan aroma obat menyebar. Terlihat sengsara, Bai Xiaon mengutuk kelinci dalam hati, lalu menghela nafas dan berbalik. Setelah membuka tungku pil, ia melihat pil hitam dan putih yang bersinar dengan cahaya aneh. Chapter 113. Ada sesuatu yang aneh dengan obat roh tingkat 3 ini. Adapun kualitas keseluruhan, mengejutkan, itu telah melampaui kelas rendah untuk mencapai kelas menengah. Bai Xiaon sangat gembira, dan segera lupa tentang betapa tertekannya dia karena kelinci. Memegang pil di tangannya, kegembiraannya tumbuh sampai dia terengah-engah, dan matanya berkilauan. Pil ini adalah obat roh yang dapat mengubah nasib 10.000 lembah ular. Itu akan mengajarkan semua ular ini, cara menutup mulut mereka. Bahkan ketika senyum bangga menyebar di wajahnya, dia tiba-tiba teringat akan kelinci itu, dan jantungnya berdebar. Tapi kemudian desis keras ular mencapai telinganya, serta suara ular membanting ke perisai pembentukan mantra. Pipa! Geramnya, memelototi mereka. Dengan itu, ia menghasilkan penyuajan dan melakukan peningkatan semangat. Selain itu, ia tidak berhenti pada peningkatan 2 kali lipat. Dia memanfaatkan beberapa ekor rohnya yang tersisa untuk melakukan peningkatan 3 kali lipat. Cahaya perak berkilauan, dan banyak kotoran dalam pil obat dihilangkan. Mengejutkan, itu naik dari kelas menengah ke kelas premium. Pil obat di tangan, Bai Xiaon berjalan keluar dari pondok batu untuk berdiri di tepi formasi mantra, di mana ia melihat ular yang tak terhitung jumlahnya yang menyemprotkan racun dan membanting ke perisai. Setengah tahun yang lalu, Lord Bai memberitahumu bahwa aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Jangan lupa, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, mengirim pil obat yang menembak keluar dari formasi mantra untuk mendarat di tengah semua ular. Dia telah menambahkan setetes darahnya sendiri ke dalam campuran, sehingga segera setelah pil itu terbang keluar, ular yang tak terhitung menerkam, berjuang di antara satu sama lain untuk menjadi orang yang menelannya. Ular untuk menang pada akhirnya berada di tingkat keempat Ki Condensation, ular beludak bermata keruh. Segera setelah menelan pil itu, sebuah getaran mengalir melalui pil itu, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Bai Xiaon memandang dengan penuh semangat, tetapi sebelum hal lain bisa terjadi, salah satu kobra Blood God berduyun-duyun.
Mengingat itu berada di tingkat ke-8 Ki kondensasi, itu menghancurkan banyak ular lain yang menghalangi jalannya, mengurangi mereka menjadi tidak lebih dari pasta berdarah. Kemudian, itu menelan ular beludak bermata kerdil itu dalam sekali tegukan. Mata Bai Xiaon melebar saat dia melihat ke arah kobra darah, yang menatapnya dengan mata dingin sebelum merayap ke batu berbatu, di mana itu melingkar. Bai Xiaon mulai gelisah, tetapi tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat apa yang terjadi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ular kobra darah tiba-tiba menggigil. Tampaknya, ia ingin membuka mulutnya, tetapi ada sesuatu yang sangat lengket menutupnya. Dia berjuang sekuat tenaga, dan berhasil membuka mulutnya sedikit, memperlihatkan helai lengket yang membentang di antara bibir dan taringnya. Bai Xiaon senang melihat bahwa pekerjaannya sukses, dan dengan penuh semangat menunggu efek kedua dari obat roh untuk mulai bekerja. Sekali lagi, cukup waktu berlalu untuk membakar dupa. Mulut ular kobra darah sekarang tertutup rapat. Mata itu menonjol keluar dari kepalanya, dan bukannya dingin dan ganas, mereka sekarang tampak seperti mata ikan mas. Ular itu tampak bingung, dan bukannya menjadi sengit seperti sebelumnya, itu tampak sedikit imut. Segera, suara puff dapat terdengar dari kobra darah, seperti gas dalam perut. Zat gas berwarna merah muda muncul, yang dengan cepat berubah menjadi kabut yang menyebar ke segala arah. Lebih banyak suara puff dapat didengar. Rupanya kobra Blood God belum selesai mengeluarkan gas. Bai Xiaon terlihat bersemangat saat proses berlanjut untuk sisa hari itu. Selain area di dalam formasi mantra, seluruh gua sekarang dipenuhi dengan kabut merah muda yang dihirup oleh ular lainnya. Perlahan-lahan, zat lengket mulai menumpuk di mulut mereka, dan mata mereka mulai menonjol. Segera, set ular berikutnya mulai mengeluarkan gas. Akhirnya, suara poofing terdengar seperti guntur yang teredam, terus menggema tentang gua. Saat kabut memenuhi ruang bawah tanah, semua ular menjadi terpengaruh. Bahkan ular-ular yang paling dalam di dalam ruangan, yang matanya yang paling berkilauan ditemukan oleh Bai Xiaon yang paling menakutkan, mulai mengeluarkan bunyi-bunyi menyapu. Beberapa hari kemudian, kabut menghilang. Bai Xiaon berdiri di sana dalam formasi mantra, melihat sekeliling pada gua ular yang sunyi. Tidak ada desisan, tidak ada racun yang menyemprot di sekitarnya. Mulut semua ular tertutup rapat, dan mata kosong mereka melotot kebingungan. Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Sambil mengangkat dagunya dengan bangga, dia secara alami mengambil sikap cemberut dari seorang pahlawan yang kesepian dan mengayunkan lengan bajunya. Dengan menjentikan jari, aku menutup mulut semua ular di 10.000 lembah ular. Sedangkan untuk pil yang sangat sempurna milikku, dengan ini aku akan menamainya. Shoot your trap pill. Pahlawan kesepian berjalan keluar dari dalam formasi mantra ke gerombolan ular kecil yang indah. Saat dia melihat sekeliling, dia tersenyum bahagia dan merasa seperti pahlawan yang bahkan lebih. Tetapi kemudian dia melihat seekor ular beludak satu langkah di kejauhan yang memerah, hampir seolah-olah tubuhnya memanas. Kemudian, dalam perkembangan yang paling aneh, ia tiba-tiba mulai meronta-ronta dengan keras. Sekarang mulut ular satu langkah berhenti, tidak bisa mendesis, dan bahkan tanpa tahan terhadap rasa sakit. Segera, kulitnya terkoyak dan berdarah, namun tidak berhenti meronta-ronta. Terkejut, Bai Xiaon memiliki keinginan untuk campur tangan, tetapi ular viper satu langkah itu benar-benar sudah menjadi gila. Kemudian, wajah Bai Xiaon jatuh saat lebih banyak ular di sekitarnya mulai memerah dan meronta-ronta. Panas yang berasal dari mereka bahkan menyebabkan udara beriak dan mendistorsi. Yang paling mencolok dari semua itu adalah kobra darah, yang telah tumbuh jauh lebih besar sejak mengonsumsi pil obat, dan meronta-ronta dengan kekerasan tertentu. Di kedalaman gua, suara gemuruh mulai bergema, dan segera semua ular meronta-ronta dengan kekerasan gila. Beberapa dari mereka bahkan melesat ke udara dan menghantam dinding batu. Mata Bai Xiaon selebar piring saat dia terjun kembali ke formasi mantra. Seketika, ular-ular di sekitarnya yang tak terhitung mulai-mulai melawan perisai pembentukan mantra seolah-olah mereka gila. Melihatnya saja menyebabkan kulit kepala Bai Xiaon menjadi mati rasa. Ya ampun, ini buruk. Ular-ular ini menjadi gila. Jika mereka terus meronta-ronta, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Bai Xiaon mulai menjadi sangat gugup. Niat aslinya hanyalah untuk membuat ular menutup mulut mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Begitu dia memikirkan betapa marahnya Li Qinghou ketika dia melihat keadaan ular saat ini, dia mulai bergetar. Dia berlari dengan cemas kembali ke gubuk batu dan mulai membuat pil obat. Dia menghasilkan sejumlah besar tanaman obat, berharap untuk membuat obat untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak lagi puas diri seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, dia tampak seperti akan menangis, dan ketakutan keluar dari pikirannya. Beberapa hari kemudian, dia keluar dari gubuk batu, rambut acak-acakan, mata merah. Dia memiliki 3 pil obat di tangannya, yang telah dia buat selama 3 hari dan malam tanpa tidur. Apa yang dia harapkan adalah pil-pil ini akan menenangkan ular-ular itu, dan setidaknya membelikannya waktu untuk meramu obat penawar sejati. Adegan yang bertemu matanya saat dia muncul mengejutkan.
Semua ular menggeliat dan meronta-ronta dalam kegilaan total. Dinding-dinding batu itu retak dan hancur, dan banyak dari ular itu ditutupi dengan luka berdarah. Bai Xiaon benar-benar siap menangis. Dia dengan cepat membuang pil obat, yang meledak di udara, menyebabkan kabut menyebar di atas ular. Hampir segera, mereka menjadi tenang, dan luka mereka bahkan mulai sembuh. Beberapa hari kemudian, ular itu masih tenang, dan perilaku meronta-ronta belum kembali. Akhirnya, Bai Xiaon menghela nafas lega. Kamu hampir membuat Lord Bai mati ketakutan. Aku pikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Huh. Nah, dengan keahlian aku dalam dawa obat-obatan, ini bukan kejadian besar. Satu ular di kejauhan. Itu adalah viper kematian bermata keriput, dan sekarang setelah pulih sepenuhnya, itu mulai memancarkan aura yang mengejutkan. Fluktuasi bukan karena basis kultivasi, melainkan tubuh kedagingannya. Tiba-tiba berkedut, memukul batu di dekatnya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Bai Xiaon melebar. Ada beberapa ular beludak bermata keriput di gua, dan meskipun racun mereka sangat mematikan, tubuh mereka relatif lemah. Mereka pastinya tidak sekuat ini secara fisik, namun matanya tidak menipu dia. Terengah-engah, dia melihat-lihat ular yang lain, dan keringat mulai menetes ke dahinya. Bagaimana mungkin? Gumamnya dengan suara serak. Lebih banyak ular mulai berkedut, dan kemudian meletus dengan kekuatan tubuh kedagingan. Mereka tidak meronta-ronta, namun, gerakan sekecil apapun mereka menyebabkan tanah bergetar. Batu-batu besar hancur seolah-olah ular itu adalah cambuk di tangan makhluk-makhluk yang maha kuasa, cambuk yang bisa menghancurkan segala rintangan menjadi berkeping-keping. Mereka semua memiliki kekuatan tubuh kedagingan yang tampaknya tak terbatas, dan lebih buruk lagi, beberapa dari mereka mulai menuju ke arahnya. Sebelumnya, formasi mantra bisa menghentikan mereka dengan mudah, tapi sekarang itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara retak. Jika formasi mantra itu pecah, Bai Xiaon bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ia akan berurusan dengan begitu banyak ular yang sangat kuat. Saat itulah kobra darah, yang memiliki tubuh kedagingan bahkan lebih kuat daripada ular lainnya, menghantam formasi mantra. Pada saat yang sama, kepala ular lain muncul dari kedalaman gua. Ular itu menatap Bai Xiaon dengan mata melotot. Kepala itu sangat besar, sekitar 3 meter panjangnya. Dengan demikian, hanya mungkin untuk membayangkan berapa lama sisa ular itu. Ketakutan, Bai Xiaon menjerit dan berlari kembali ke gubuk batu untuk mulai meramu obat sementara lain. Chapter 114. Mengapa ini terjadi? Di ambang air mata, dia menyeka keringat di dahinya, mengertakkan gigi, dan terus meramu, dikelilingi oleh suara gemuruh dari luar. Tujuannya tidak pernah menyebabkan bencana besar. Dia hanya ingin ular-ular itu menutup mulut mereka. Dia merasa lebih banyak dirugikan dari sebelumnya. Dia pikir dia datang dengan cara yang sangat sederhana untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa menutup mulut ular akan datang dengan efek samping yang begitu keras. Melihat situasinya berubah dengan cepat, reaksi pertamanya adalah menciptakan obat sementara untuk mengulur waktu sehingga ia bisa mendapatkan penawarnya. Dia memecahkan masalah dengan meronta-ronta, tetapi tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa akibatnya, tubuh kedagingan ular akan menjadi jauh lebih kuat. Dari tampilan hal-hal, pembentukan mantra tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jantungnya berdebar kencang karena ketakutan, dan matanya benar-benar merah. Dia hanya ingin mengembalikan keadaan seperti semula, bahkan jika itu berarti semua ular mendesi sepanjang waktu. 2 hari kemudian, suara retak dari formasi mantra semakin kuat di bawah pemboman konstan ular. Celah bahkan mulai menyebar di seluruh perisai. Pada saat itulah Bai Xiaon berlari keluar dari pondok batu, terengah-engah, memegang 2 pil obat di tangannya. Kali ini aku pasti akan memperbaiki situasi. Teriaknya. 10.000 lembah ular, sudah waktunya untuk kembali normal. Tekanan mental baru-baru ini benar-benar mulai membangun, dan dia hampir tampak seperti sedang kesurupan ketika dia melemparkan pil obat keluar dari formasi mantra. Jauh tinggi di udara, mereka meledak, berubah menjadi kabut hijau yang menyebar ke segala arah. Begitu kabut membuat kontak dengan ular, mereka menggigil, dan kemudian suara letupan bisa terdengar ketika mereka jatuh ke tanah. Kekuatan tubuh kedagingan mereka menurun dengan cepat. Kabut perlahan menyebar ke seluruh gua, bahkan mencapai kobra darah. Saat mereka merosot dengan lesu, Bai Xiaon menghela nafas lega. Pada titik ini, ia merasakan rasa hormat yang paling besar terhadap dao pengobatan, namun pada saat yang sama, sangat bangga atas tingkat kendalinya dengan obat itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia bergumam, seperti biasa, aku." Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia hampir melompat ke udara ketika dia melihat apa yang terjadi pada ular beludak terdekatnya. Ini," gumamnya, matanya membelalak tak percaya. Tanpa diduga, ular beludak tripertapa mulai menggeliat ketika tanduk panjang tiba-tiba tumbuh dari bagian atas kepalanya. Ular-ular itu tumbuh tanduk. Pikirannya bergemuruh ketika dihantam gelombang kejut yang dahsyat. Semua ular sekarang menggeliat,
dan jika mereka bisa mendesis, suaranya pasti akan mengejutkan jiwa. Segera, semua ular tumbuh tanduk keluar dari puncak kepala mereka. Selanjutnya, tubuh mereka juga nampaknya semakin kuat. Selain penambahan tanduk yang menakjubkan, mereka semua mulai berdesak-desakan lagi, seolah-olah kekerasan yang telah ditekan sebelumnya akhirnya bisa meledak. Ketika mereka bolak-balik menabrak, mereka mulai meninju lubang ke dinding dan menggali keluar dari gua itu sendiri. Bahkan ular kobra darah bertindak dengan cara yang sama. Adapun ular besar dengan kepala 3 meter panjang, itu bergetar hebat ketika tanduk besar tumbuh dari kepalanya. Meskipun tanduk tidak tampak sangat tajam, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Mereka semua ular mulai menjadi gila, dan tak lama kemudian, Bai Xiaon menyadari bahwa kulit mereka sekarang hampir tidak bisa ditembus. Semua ular meronta-ronta dengan keras, menyebabkan suara gemuruh yang kuat meledak. Siapapun dari mereka yang melihat bahkan lubang sekecil apapun di dinding akan melepaskan semua kekuatan misterius yang terkandung dalam tanduk mereka untuk mencoba menggali jalan keluar dari 10.000 lembah ular menuju kebebasan. Meskipun 10.000 lembah ular terletak di belakang Fragrant Cloud Peak, ular-ular itu sebenarnya tidak memiliki tujuan khusus, dan mulai menggali lorong bawah tanah ke segala arah, bahkan menuju puncak Violet Cauldron dan Green Crest Peak. Hanya sekitar 30% yang benar-benar menuju ke arah Fragrant Cloud Peak. Sangat mudah untuk membayangkan pemandangan yang akan menghasilkan 3 gunung ketika ular yang tak terhitung jumlahnya dengan mulut tersegel meledak ke dalam terowongan dan mulai menyerbu dengan gila-gilaan. Bai Xiaon turun untuk duduk di tanah dan melihat-lihat gua yang kosong. Aku, selesai untuk. Tidak butuh waktu lama sebelum ular menembus celah dan retakan di tanah, sampai ke 3 gunung. Ular bertanduk yang tak terhitung jumlahnya dengan mata melotot menggali lubang apapun yang bisa mereka temukan, mengejutkan murid yang tak terhitung jumlahnya di tepi selatan. Selama bertahun-tahun, keadaan menjadi damai dan sunyi. Tetapi sekarang, keributan besar sekali lagi menelan semua murid. Di Green Crest Peak, di luar Spirit Sword Hall, lebih dari 1.000 murid bersorak pada dua rekan mereka yang bertarung dalam kompetisi kecil. Tepat ketika salah satu dari mereka memegang kendali dan akan memenangkan pertandingan, sebuah klakson meledak dari tanah di bawah kakinya, dengan viper kematian bermata keriput mengikuti di belakang. Semua orang menatap dengan terkejut ketika ular itu langsung mulai merayap ke atas kaki murid yang baru saja akan menang. Murid itu berteriak dan melompat ke udara. Selanjutnya, lebih banyak teriakan terdengar ketika lebih banyak ular bertanduk menggali dari tanah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka berhenti bertarung? Surga! Lihat semua ular. Apa yang dilakukan semua ular ini di sini? Dan lihat, mereka punya tanduk. Sialan! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bahkan item ajaibku tidak dapat memblokir ular-ular ini. Pada saat yang sama, di puncak Green Crest Peak, di mana para murid sekte batin tinggal, seorang murid sekte batin yang dulu duduk di guanya yang abadi, bersila dalam meditasi. Tiba-tiba, tanah bergetar, dan mata murid itu melebar tak percaya. Lalu, dia menjerit memekik. Benda apa itu? Seekor ular. Seekor ular baru saja keluar dari tanah. Teriakan serupa menggema dari gua abadi lainnya. Itu sama dengan gua abadi Shangguan Tianyo, meskipun teriakan gila yang keluar darinya tampaknya berasal dari luka batin yang telah dibuka kembali. Situasinya sama dengan para murid sekte luar. Ular yang tak terhitung jumlahnya menggali keluar dari tanah, yang mengejutkan dan menakutkan semua orang. Bahkan para tetua Green Crest Peak terperangah. Pemimpin puncak lama terbang ke udara, menatap ke bawah dengan takjub pada ular bertanduk yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi puncak Green Crest. Itu sama dengan Violet Cauldron Peak. Murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan marah, melepaskan teknik magis ke segala arah. Namun, mereka sama sekali tidak memengaruhi ular. Lu Tianlei dikelilingi oleh listrik yang menyala ketika dia meraung, menarik ular bertanduk keluar dari celananya. Dia mencoba menghancurkannya, tetapi ternyata dia tidak bisa. Apa yang terjadi? Sialan. Kenapa ada begitu banyak ular? Tunggu sebentar, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Saat bunyi amarah naik dari Violet Cauldron Peak dan Green Crest Peak, Su Meixiang dipenuhi amarah. Selidiki. Serunya. Selidiki segera dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di Fragrant Cloud Peak, berteriak marah naik ke langit. Su Baochai berteriak di bagian atas paru-parunya, dan mata Yao Xinqi melebar dengan heran ketika dia terbang ke udara. Hou Xiaomei dan Hou Yunfei juga terbang. Banyak murid di sana dicambuk menjadi kemarahan yang luar biasa, dan meskipun beberapa mulai melepaskan teknik magis yang kuat, Fragrant Cloud Peak dikenal karena keterampilannya dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu, tidak mengherankan bahwa beberapa murid mengeluarkan pil obat, dan dengan cepat menemukan bahwa meskipun efeknya agak biasa, ular-ular itu akan segera melarikan diri saat melihat mereka. Banyak ular bertanduk melarikan diri kemudian menuju ke Green Crest Peak dan Violet Cauldron Peak. Apa yang sedang terjadi di sini? Sialan. Apa yang bisa menyebabkan ini?
Apakah ini bencana alam atau disebabkan oleh manusia? Bai Xiaon dijatuhi hukuman tinggal di 10.000 lembah ular, dan sejak itu semuanya menjadi sangat damai. Bagaimana mungkin? Tunggu sebentar. 10.000 lembah ular. Bai Xiaon seharusnya berada di 10.000 lembah ular. Ketika orang mulai bereaksi, kelinci yang bertelinga panjang tiba-tiba muncul entah dari mana. Rupanya, itu sudah mendengarkan selama beberapa waktu. Tiba-tiba, ia mulai mengalir melalui 3 gunung, berteriak di bagian atas paru-parunya. Ya Tuhan, pantatku. Sialan. Aku akan membunuh ular ini. Ai e. Mulai sekarang orang-orang akan tertawa sendiri sampai mati atas nama Subao Chai. Pergilah, dasar ular jahat. Aku Shangguan Tianyo, murid sekte batin dan terpilih dari Green Crest Peak. Mulai hari ini dan seterusnya, permusuhan kita tidak bisa didamaikan. Ular yang luar biasa. Jika aku, Lu Tianlei, bisa menjadi ular, aku pasti akan pergi, hehe. Li ular. Li si penipu. Ketika kamu melemparkan Lord Bai ke tempat ini, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak bisa menangani beberapa ular yang sangat kecil? Kamu hanya menunggu sampai pil berharga ini selesai dibuat, maka aku akan memberi pelajaran pada ular kecil kamu yang bodoh. Huh, siapa tahu, setelah ini, aku bahkan mungkin bisa memimpin ular-ular ini untuk menaklukkan dunia. Hahaha. Segera, kata-kata kelinci bisa didengar di ketiga gunung, dan para murid meledak menjadi amarah. Bai Xiaon. Basmi Bai Xiaon. Jadi, dia melakukan ini. Dia mengirim ular melawan kita sebagai pembalasan. Lolongan yang keluar dari mulut Shangguan Tianyo dan Lu Tianlei sangat biadab. Para murid dari ketiga gunung itu sangat marah. Bencana ini jauh melebihi masalah dengan hujan asam. Li Qinghou melihat sekeliling dengan kosong pada acara yang sedang berlangsung. Kemudian, dia mulai memikirkan semua yang terjadi setelah Bai Xiaon pertama kali bergabung dengan sekte tersebut. Sebagai pelayan, dia telah menjual tempat ke sekte luar, membangkitkan kemarahan publik. Dia telah membuat seluruh distrik pelayan kacau balau. Ketika dia adalah seorang murid sekte luar, ada tragedi ayam ekor roh, dan insiden mengerikan dengan burung phoenix tetua Yao. Murid yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh, dan seluruh gunung telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Setelah menjadi murid sekte batin, ia telah memprovokasi petir, mengirim hewan gila berlarian di seluruh gunung, dan bahkan menyebabkan hujan asam. Pada saat itu, dia telah melemparkan ketiga gunung ke dalam kekacauan. Namun, tidak peduli bagaimana Li Qinghou memikirkan masalah ini, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa melemparkan Bai Xiaon ke 10.000 lembah ular akan menghasilkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dia bahkan tidak menahan diri ketika berbicara tentang ular. 10.000 lembah ular telah dilemparkan ke dalam kekacauan, yang kemudian menyebar ke seluruh tepi selatan. Pada saat itu, Li Qinghou tiba-tiba teringat bagaimana, ketika dia pertama kali bertemu Bai Xiaon, semua penduduk desa di kaki gunung bersorak dan mengadakan pesta saat kepergiannya. Akhirnya, dia mengerti bagaimana perasaan penduduk desa itu. Chapter 115. Tidak ada satu ular pun yang tersisa di 10.000 lembah ular. Bai Xiaon berdiri di sana di dalam formasi mantra, melihat sekeliling pada kekosongan di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah getaran melandanya ketika segala sesuatu di sekitarnya mulai bergetar hebat. Menjerit, dia menembak dengan kecepatan tinggi melalui mulut gua. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia gemetaran. Dia tahu bahwa kali ini, kekacauan yang dia keluarkan terlalu parah. Semua ular di 10.000 lembah ular telah melarikan diri, dan pikiran itu hanya membuatnya terguncang. Aku sudah selesai. Jadi, kaput. Di ambang air mata, ia berlari keluar dari 10.000 lembah ular, di mana ia langsung menangkap angin dari teriakan yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari 3 puncak gunung. Selanjutnya, dia mendengar banyak orang memanggil namanya. Menarik-narik rambutnya, dia tidak bisa berhenti berpikir bahwa dia benar-benar tidak bersalah dalam seluruh perselingkuhan, difitnah sampai ekstrim. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya mencoba membuat ular sedikit lebih imut, itu saja. Dia sedikit terisak, dan jantungnya berdebar kencang. Jika dia memiliki kekuatan, dia akan langsung mengubah penampilannya sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya pada dirinya sendiri. Apa yang aku lakukan? Tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Aku hanya bisa pergi ke gua guru dan bersembunyi. Tidak ada yang akan berpikir untuk mencariku di sana. Dengan itu, dia menampar tasnya untuk menghasilkan satu set pakaian baru. Setelah berubah, sayap tumbuh dari punggungnya, dan dia melesat secepat dia bisa bergerak menuju Gunung Daoset. Ketiga gunung itu berada dalam cengkeraman kekacauan. Lolongan dan raungan bergema terus-menerus. Bai Xiaon sangat menyesal telah menjadi begitu terkenal baru-baru ini. Hampir semua orang mengenalnya, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya dan mempercepat secepat mungkin.
Ketika dia bergerak, jika angin bahkan memindahkan dahan, dia akan menghindarinya karena takut ada seseorang yang akan muncul dan melihatnya. Tentu saja, karena kekacauan umum, tidak ada yang memperhatikan dia lewat. Semua orang di tengah melarikan diri dari ular bertanduk. Ketika Bai Xiaon melihat betapa marahnya semua orang, hatinya mulai berdebar. Namun, ia berhasil memanfaatkan kekacauan untuk mempercepat ke Gunung Daoseet tanpa diketahui. Dia tiba-tiba kehabisan nafas, takut tertinggal di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, dia mendekati gua tempat masternya meninggal dalam meditasi. Bagi orang lain, itu adalah area terlarang, tetapi Bai Xiaon bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Awan debu naik ke udara di belakangnya ketika ia berlari ke dalam gua dan jatuh ke tanah di depan potret tuannya. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Katanya, mengendus. Tuan, kamu tahu aku orang yang baik, bukan? Bai Xiaon memandang dengan sedih gambar tuannya, seorang pria yang tersenyum yang memiliki sikap makhluk transenden. Pada titik ini, para tetua dari 3 gunung telah mulai bertindak. Li Qinghou, Su Meixiang, pemimpin sekte, dan bahkan penguasa puncak Green Crest Peak semua muncul. Di bawah kepemimpinan mereka, mereka berhasil menangkap semua ular bertanduk. Segera, 3 gunung mulai tenang. Setelah penggarap yayasan pendirian mengakhiri senak apokalipse, para murid dari 3 gunung, gerombolan besar puluhan ribu orang, semua dibebankan ke 10.000 lembah ular, meledak dengan kemarahan. Melihat bagaimana lembah itu hampir sepenuhnya hancur, dan tidak dapat menemukan jejak Bai Xiaon, mereka dengan cepat memperluas pencarian untuk menutupi seluruh tepi selatan. Tidak ada organisasi perselingkuhan, semua orang secara naluriah bertindak. Syukurlah untuk Bai Xiaon, dia bereaksi dengan cepat, kalau tidak, dia akan segera ditangkap. Turunkan Bai Xiaon. Dan kelinci yang berbicara itu juga. Benda itu harus mati. Kalahkan Bai Xiaon. Singkirkan kelinci yang berbicara. Setelah beberapa jam berlalu, seluruh area terbalik, namun tidak ada yang melihat jejak Bai Xiaon. Mata para murid menjadi merah padam, dan beberapa dari mereka bahkan meninggalkan sekte untuk mencari di luar, membangun kemarahan mereka. Kami akan menemukanmu, Bai Xiaon. Bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, kami akan melacakmu. Sialan. Di mana dia mungkin bersembunyi? Raungan yang tak terhitung bergema ke segala arah, secara bertahap mencapai telinga Bai Xiaon di Gunung Daoseet, yang terus-menerus menggigil. Hei, aku juga kacau di sini. Ini semua kesalahan kelinci itu. Aku tidak menginginkan semua ini. Bai Xiaon duduk di sana dengan gugup, terus-menerus mendesah. Setelah menunggu beberapa saat, dan setelah memperhatikan bahwa keributan di luar sepertinya sudah mereda, dia melihat potret gurunya, jantung berdebar kencang. Kemudian dia mulai bersujud. Tuan, Tuan, tolong berkati dan lindungi aku, dan mencegah penjahat-penjahat itu menemukan aku. Setelah beberapa waktu berlalu, dia merangkak ke mulut gua, dan setelah memastikan teriakan di luar memang sudah mereda, menghela nafas. Lega. Kecerdasan Bai Xiaon keluar di atas lagi. Katanya sambil tertawa. Tidak ada yang pernah berpikir untuk mencari aku di gua tuanku. Tapi ini bukan solusi. Aku akhirnya harus pergi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba, ia merasa ada yang mengawasinya. Dia melihat kembali ke mulut gua, dan melihat kelinci yang berbicara, telinganya berputar untuk menunjuk langsung padanya. Saat dia melihat kelinci, matanya membelalak. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa benda itu bisa bergerak dengan sembunyi-sembunyi yang tak dapat dipercaya? Itu benar-benar berhasil memasuki area terbatas ini. Tiba-tiba, Bai Xiaon mengingat kembali apa yang baru saja dikatakannya pada dirinya sendiri, dan semua rambutnya berdiri. Menangis dengan sedih, dia berteriak, tidak. Jangan sebarkan itu." Tapi kemudian, suara berdesis bisa terdengar saat kelinci menghilang. Sesaat kemudian, itu jauh di kejauhan, meneriakkan repertoar yang biasa dari bagian-bagian. Namun, yang baru telah ditambahkan di akhir. "Tuan, Tuan, tolong berkati dan lindungi aku, dan mencegah para penjahat itu menemukan aku." Kecerdasan Bai Xiaon keluar lagi. Tidak ada yang pernah berpikir untuk mencari aku di gua tuanku. Tapi ini bukan solusi. Aku akhirnya harus pergi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Tidak, jangan sebarkan itu. Bai Xiaon merasa seolah-olah dia baru saja disambar petir. Dia berdiri di sana membisu, memperhatikan kelinci menghilang di kejauhan, berteriak saat berlari. Pikirannya mulai berputar. Sialan, kelinci itu. Dia mengamuk. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Pada titik ini, para murid Bank Selatan telah mencari kemana-mana, tetapi belum menemukan jejak Bai Xiaon. Akhirnya,
Mereka mulai menekan kemarahan mereka dan berspekulasi tentang di mana tepatnya dia berada. Di mana Bai Xiaon bisa bersembunyi. Seluruh sekte telah mencari, dan bahkan tidak ada catatan dia meninggalkan daerah itu. Itu berarti dia pasti harus berada di tepi selatan. Puncak awan harum. Puncak Green Crest. Puncak Wali Violet. Kami telah mencari setiap sudut dan celah, setiap rumah mewah dan gua abadi. Kami bahkan mengubah distrik pelayan keluar. Jangan bilang Bai Xiaon menggali bawah tanah di suatu tempat. Namun, bahkan ketika amarah mereka membara, kelinci tiba-tiba muncul, berlari dengan kecepatan tinggi dan berteriak di bagian atas paru-parunya. Ketika sampai di baris terakhir, itu terdengar sangat putus asa. Tidak, jangan sebarkan itu. Ketika orang-orang mendengarnya, rahang mereka jatuh, dan kepala mereka menoleh untuk melihat ke arah kelinci. Adapun orang-orang seperti Shang Guantianyo dan Lu Tianlei, mereka mengepalkan tangan mereka dan bergerak. Murid-murid lain menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kelinci yang baik. Kelinci itu benar-benar pembuat kerusakan, tetapi akhirnya pergi dan melakukan sesuatu yang baik. Baik, aku tidak akan membunuh kelinci itu hari ini. Sebaliknya, aku akan membunuh Bai Xiaon. Segera, puluhan ribu murid mengalir menuju Gunung Daoseet, tinju mengepal erat, aura pembunuh berkecamuk. Bai Xiaon duduk di sana di gua, terbakar dengan kebencian terhadap kelinci yang berbicara. Dia membencinya bahkan lebih daripada membenci Phoenix tetua Yao. Dengan gemetar, dia baru saja akan terbang ketika dia mendengar keributan besar di gunung. Melihat ke bawah, dia melihat sosok yang tak terhitung melaju ke arahnya. Kulit kepala kesemutan, dia mundur untuk bersembunyi sedalam mungkin di gua. Aku sudah selesai. Jadi, kaput. Ketika dia duduk di sana di depan potret tuannya, dia tiba-tiba mulai menjadi sangat marah. Tuan, bisakah kamu membantu aku, Tuan? Turunkan jiwamu. Jika tidak, aku, seorang murid gengsi yang telah menumpahkan darahku sendiri untuk sekte ini akan dipukuli hingga, apa? Pada saat keputusasaannya, dia melirik potret, dan tiba-tiba, matanya mulai bersinar. Dia menampar pahanya. Hahaha, terima kasih banyak atas pengingat kamu, guru. Murid mengerti. Pada sekitar waktu inilah pemimpin sekte Zheng Yuandong memimpin pertemuan di aula besar di puncak Gunung Daoset. Para penguasa puncak di tepi selatan dan semua tetua ada di sana, dan mereka semua memiliki wajah serius. Mereka sudah berada di sana selama 2 jam. Selama waktu itu Zheng Yuandong telah menjelaskan pemikirannya tentang Bai Xiaon. Pemimpin sekte, harap pertimbangkan kembali dengan seksama. J Junior. Junior Brother Bai memiliki bakat bawaan yang menakjubkan. Menugaskannya ke tepi selatan benar-benar sia-sia. Betul. Saudara muda Bai mungkin menjadikan kamu sebagai saudara senior, pemimpin sekte, tetapi kita semua adalah keluarga besar. Kami tahu kamu tidak memihak. Seorang kultivator jenius seperti itu pasti harus ditempatkan pada posisi dengan prospek yang lebih besar, seperti Bank Utara. Disitulah Junior Brother Bai benar-benar dapat melepaskan bakat surgawinya. Bukan hanya 3 penguasa puncak yang terjadi dengan cara ini, para tetua bergabung juga. Sakit kepala yang dialami Zheng Yuandong tidak mungkin lebih pahit. Sekte Stream Roh telah tenang selama 2 tahun. Bagaimana dia bisa membayangkan Bai Xiaon akan menjadi sumber dari begitu banyak kekacauan? Kali ini, bencana 10.000 lembah ular membuatnya benar-benar yakin betapa baiknya Bai Xiaon dalam menyebabkan bencana. Dia merasa bahwa karena Bai Xiaon adalah murid Bank Selatan, dan telah menyebabkan masalah yang dia hadapi, hal-hal mungkin tidak bisa menjadi lebih buruk. Di sisi lain, jika dia menugaskannya kembali ke tepi utara, kemungkinan lain kali dia mengadakan pertemuan seperti ini, itu akan dengan para penguasa puncak dan tetua dari kedua bank bersama-sama. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata, Junior Bruder Bai mungkin nakal dan nakal, tetapi dia adalah murid prestise. Ahem. Dia juga sangat muda. Mari kita tinggalkan dia di tepi selatan. Aku memiliki banyak kepercayaan pada kamu orang-orang Bank Selatan. Dengan mata merah, tetua Yao memandang ke atas dan berkata, pemimpin sekte, kami mohon padamu. Li Qingho menggenggam tangan ke arah Zheng Yuandong. Sambil mendesah, dia berkata, pemimpin sekte, Xiaon telah berlatih kerajaan Water Swamp. Untuk benar-benar memahami teknik itu, ia benar-benar harus pergi ke tepi utara untuk mengamati berbagai jenis binatang buas. Dalam 10.000 tahun terakhir, tidak banyak orang yang berhasil. Selanjutnya, setelah bergabung dengan sekte, Bai Xiaon sekarang hanya tidak memiliki semangat esensi kehidupan. Aku pikir, pergi ke tepi utara akan menjadi yang terbaik. Itu benar, kata sang penguasa puncak dari Green Crest Peak. Pemimpin sekte, Bai Xiaon memupuk kerajaan Water Swamp, dan dia adalah seorang terpilih resmi, di ambang pencerahan sejati. Melihat kembali sejarah sekte Stream Roh, dia benar-benar dalam posisi yang unik. Pemimpin sekte, tetua Yao berkata,
Ya tolong jangan mengganggu kemajuan junior brother Bai. Ini bisa menjadi kerugian yang tidak dapat dipertahankan oleh sekte yang tidak bertahan dalam 10.000 tahun. Semua tetua lainnya bergabung untuk menyatakan persetujuan mereka. Melihat betapa niatnya semua orang, Zheng Yuandong tahu bahwa berpegang teguh pada ide awalnya tidak akan mudah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tersenyum kecut dan bersiap untuk mencari cara lain untuk menolak mereka. Namun, pada saat itulah seorang murid memanggil dari luar aula. Pemimpin sekte, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sekte Paman Bai ada di Gua Patriark. Dia. Rahang jatuh di aula, dan banyak aliran indera ilahi terbang menuju gua. Ketika mereka melihat situasinya, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Zheng Yuandong segera punya firasat buruk. Ketika indera ilahinya memasuki gua, matanya melebar sehingga hampir keluar dari tengkoraknya. Kemudian, getaran kemarahan meletus di dalam dirinya. Bocah kecil itu. Baik, aku menerima proposal kamu. Kirimkan dia ke tepi utara.